Baik, selamat malam Mitra Media Timor, di mana saja Anda menonton tayangan kami pada kesempatan malam hari ini. Di depan saya sudah ada Pak Gabriel Goa. Selamat malam Pak Gabriel. Selamat malam. Apa kabar? Media Timor, kabar baik dan kabar untuk Papua Bumi Cendrawasih. Semangat. Semangat ya. Ya. Pak Gabriel, kita tahu kan selama ini di Pegunungan Bintang itu kan cukup serius dengan kasus pemaksulan Bupati Pegunungan Bintang, dan di mana pihak DPR juga dan juga banyak masyarakat yang ternyata melakukan penolakan terhadap Bupati Pegunungan Bintang, dan ternyata juga ada putusan Mahkamah Agung yang kemudian sebetulnya secara hukum sudah kuat untuk bisa dieksekusi, tapi sampai sejauh ini kan kita amati ternyata lembaga setingkat Mahkamah Agung juga belum mengeksekusi keputusan ini. Dan kebetulan Pak Gabriel juga konsen betul dengan Pegunungan Bintang, Papua pada umumnya. Pak Gabriel bisa tanggapan seperti apa nih kira-kira? Ya, pertama terkait putusan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 ini. 2018 ya. Ini sebenarnya adalah hasil dari putusan yang pemaksulan yang dilakukan oleh DPRD Pegunungan Bintang. Mekanisme pemaksulan kan harus di DPRD terkait misalnya laporan pertanggungjawaban atau hal-hal yang memberatkan kepala daerah yang merangkap juga bupati. Itu mereka lakukan namanya kan penolakan berujung pada sidang untuk pemaksulan. Hasil itu kan dibawa ke Mendagri untuk disampaikan ke Mahkamah Agung. Dan hasil dari Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa menyetujui untuk pemaksulan. Dan demikian eksekusinya adalah kembali ke Kemendagri, Gubernur Papua, dan juga di DPRD Pegunungan Bintang. Nah, kalau misalnya DPRD saat ini kan masih tarik ulur dan sebagainya, saya kira ini ada jurisprudensi di Republik ini bahwa pernah ada pemaksulan terhadap bupati di Kabanjahe, Sumatera Utara. Itu sudah dieksekusi. Tapi itu eksekusi kalau sudah dieksekusi dan sudah jalan, dan bupatinya diberhentikan. Pegunungan Bintang yang ini Pegunungan Bintang ini putusan sudah ada. Harusnya ini segera dieksekusi. Dan kalau ini juga dipaksakan, berarti sebenarnya orang yang sedang bermasalah dalam pemaksulan terus dia mencalonkan diri lagi, ini kan juga melanggar hukum. Maka Mahkamah Agung untuk menjaga marwah putusan Mahkamah Agung dan juga eksekutornya adalah dia yudikatif kan, eksekutornya adalah Mendagri dan Gubernur sebagai pejabat pusat di daerah harus segera mengambil langkah untuk memproses ini. Dan ini juga menjadi masukan ke KPU dan Bawaslu untuk memproses ini. Dan ini sebenarnya juga kalau masyarakat Pegunungan Bintang jeli, ini juga bisa dilaporkan ke Bawaslu untuk ditahan, karena ini prosesnya sudah ada putusan Mahkamah Agungnya. Kecuali dia baru proses seperti di Jawa Timur. Artinya belum ada putusan. Kalau di Jawa Timur kan bupati kan baru diproses. Mendagri pun menolak putusan dari bupati. Harusnya ini hal yang sama Mendagri, Pak Tito Karnavian juga harus menolak segala bentuk putusan maupun proyek anggaran yang dihasilkan oleh Bupati Pegunungan Bintang. Tapi mengapa ini berbeda atau dengan yang di Jawa Timur? Ini kan diskriminatif juga. Mengapa di Papua dibiarkan, sedangkan di Jawa Timur Kemendagri ketat? Ini ada apa? Harusnya Mendagri juga ketat di Pegunungan Bintang. Kalau perlu mendorong untuk memproses dieksekusinya itu terkait dengan putusan Mahkamah Agung pemaksulan. Kasusnya 2018 sampai sekarang. Tapi sekarang orang yang sama juga ikut lagi. Ini juga parpol juga. Itu juga salah. Nah kalau begitu parpol melakukan hal yang fatal juga. Setuju. Bahwa parpol orang yang bermasalah, eksekutif dan legislatif tidak menghormati putusan yudikatif. Ini teras politika yang aneh nih, khusus di Papua ya. Padahal di tempat lain jalan loh. Setuju. Nah, misalnya
satu ibu bupati yang di Jawa Timur, semua putusannya dianulir oleh Kemendagri. Sedangkan di Papua, putusannya itu tetap jalan dan pemakaian anggaran bupati ini memakai sendiri. Dan ini bisa mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, power ombudsman, dan juga dampaknya adalah penyalahgunaan keuangan negara. Terus sejauh mana Fatma merespon ini dan Fatma menyurati lembaga-lembaga terkait dengan putusan MA yang belum dieksekusi? Ya, kalau ini nanti misalnya diminta kita untuk ini kita soroti, maka ini lembaga yang berhak untuk menyoroti ini adalah Ombudsman Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawas publik, dia juga untuk mengawasi mengenai eksekusi dari putusan Mahkamah Agung ini. Ya, itu bisa diminta untuk ini. Karena kalau misalnya ke komisi lain, komisi yudisial, tidak mungkin karena putusan hakim sudah jelas. Ini sebenarnya tinggal eksekusinya, yaitu pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia. Yang kita harapkan Ombudsman juga bisa untuk berperan aktif dalam kaitan putusan yudikatif tidak dieksekusi oleh legislatif dan eksekutif. Dalam hal ini Mendagri, Gubernur Papua, dan juga di DPRD Pegunungan Bintang. Kalau kita lihat dari isi putusan ini, rata-rata ada aspirasi dari masyarakat bawah untuk melakukan penolakan terhadap bupati. Saya kira dari masyarakat kan sudah aspirasi masyarakat sudah tersalurkan melalui lembaga legislatif, DPRD yang menyampaikan ini ke kemudian ada Mendagri dan juga ke Mahkamah Agung. Itu prasyarat untuk pemaksulan. Dan ini sudah jadi. Beda di Jawa Timur belum sampai seperti ini. Jurisprudensi yang ada adalah Kaban Jahe dan sudah jadi. Dan ini harusnya harus dieksekusi, harus dieksekusi dan bupati harus diberhentikan. Dan kalau dia tetap dipaksakan saat ini dia bermasalah hukum, maka karena dia ikut juga dalam pilkada, Bawaslu harus juga membatasi. Kalau misalnya Pegunungan Bintang dengan adanya putusan ini, tapi sekarang dia sudah calonkan diri, tapi ada putusan dia seperti ini, kira-kira ini kan produk hukum yang sebetulnya dia bersalah gitu. Dan ini karena dia ikut dalam konsultasi politik untuk ikut pemilih kada, Bawaslu berperan. Bawaslu berperan untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung ini sehingga masyarakat bisa mendorong kepada Bawaslu untuk menolak, dan juga KPU juga bisa menolak bahwa Anda sedang bermasalah hukum. Kenapa Pak Gabriel? Kenapa sampai selama ini kan lembaga-lembaga negara yang menyoroti kasus korupsi seperti ini, khususnya kepala-kepala daerah itu, kan sudah ada semacam himbauan-himbauan untuk jangan lagi merekomendasikan calon-calon pemimpin bermasalah hukum dan lain sebagainya. Tapi kenapa ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Pegunungan Bintang bermasalah? Tapi ini juga secara politik ini juga kesalahan dari partai politik. Partai politik mengapa dalam fit and proper test tidak selektif secara ketat bahwa ini bermasalah hukum dan juga misalnya dugaan tindak pidana korupsi. Harusnya dia ketat di situ. Tapi ini ada apa? Sampai parpol merekomendasikan orang yang sama ini, ada apa? Kalau memang dia kena secara hukum, parpol juga bisa ikut terlibat. Kalau misalnya dia ikut dan terpilih sekalipun ada produk hukum yang itu menjadi masalah baru juga lagi. Masalah yang harus diproses. Ini baru di persoalan pemaksulan ya. Itu belum masuk yang di tindak pidana korupsi. Kalau korupsinya bagaimana? Kalau terkait dengan tindak pidana korupsi, masyarakat sudah melaporkan ke KPK RI dan juga KPK RI. Ada 2 perkara yang sudah, itu aneh juga di KPK Republik Indonesia ini. Mengapa sudah sampai di tingkat penindakan, dia harus limpahkan ke Polda Papua. Biasanya itu baru terjadi. KPK tidak pernah melimpahkan itu. KPK akan mengambil untuk memproses lebih lanjut. Maka mengapa kami dari selain Fatma Indonesia, kami dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia melaporkan persoalan ini ke Dewan Pengawas KPK untuk mengambil alih kembali berkas, 2 berkas, yaitu berkas 2017 12 49006 dan 2018 050087
Itu yang Itu nomor berkasnya itu. nomor berkasnya dari KPK yang dilimpahkan Polda Papua, dan sampai saat ini Polda Papua pun belum melakukan tindakan apa-apa. Ngeri. Karena ini juga ada surat edaran dari Kapolri bahwa selama pilkada tidak boleh memproses hukum terhadap calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah, maka hal ini kita minta untuk KPK kembali mengambil alih kasus ini untuk mereka proses di KPK melalui pengawasan Dewan Pengawas dengan penggiat anti korupsi, termasuk yang di Papua, seluruh Indonesia, untuk mendorong ini. Dua berkas ini karena sedang berjalan, dua berkas ini ditarik untuk diproses di KPK. Karena KPK, kita harus provisiat kepada KPK. KPK tetap memproses hukum terhadap Takada yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Komitmen KPK. Sedangkan di Polri kan tidak mau ikut terlibat karena takut dituduh untuk melakukan pemihakan. Tapi KPK kita minta, karena ini diendap di Polda Papua, maka kita minta untuk ditarik kembali. Diproses di KPK RI. Kalau sampai KPK RI tidak diproses, kita minta publik melalui Komisi 3 RI itu panggil, ada apa ini? Komisi 3 DPR RI bisa melakukan pengawasan terhadap KPK, mengapa kasus korupsi yang terkait di Pegunungan Bintang kok mereka limpahkan ke Polda Papua. Kita tidak bisa menyalahkan Polda Papua. Tapi kita minta Dewan Pengawas ini jangan tidur juga. Harus segera memanggil pimpinan KPK untuk kembali take over dua berkas perkara ini supaya langsung ditangani oleh KPK RI. Kalau tidak, ya percuma di pencegahan dan penegak hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Satu tadi sudah melanggar, yaitu terkait pemaksulan. Yang kedua ini ada tindak pidana korupsi. Saya kira ini juga harus menjadi pertimbangan dan masukan ke KPU RI maupun KPU daerah, termasuk Bawaslu pusat dan Bawaslu di Pegunungan Bintang. Nah, bukan kita tidak menolak orang ini, tapi kalau dia kena kasus hukum, mengapa ini harus diproses? Ini tidak baik. Sangat tidak diperkenankan di negara hukum ini. Kita ini negara hukum. Jangan sampai hukum diinjak-injak untuk kepentingan politik sesaat. Setuju. Pak Gabriel, closing statement untuk Mahkamah Agung ini terkait dengan putusan ini, apa yang bisa dititipkan untuk MA ini dan KPK? Kami sangat hormati dan salut kepada Ketua MA Pak Sarifudin, yang orang yang punya integritas. Maka untuk menjaga marwah putusan Mahkamah Agung, kita minta Ketua MA untuk segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung, bekerjasama dengan Mendagri dan Mendagri, terutama dengan Mendagri, nanti juga dengan Ombudsman Republik Indonesia dan lembaga penegak hukum lainnya, untuk tidak main-main dengan putusan Mahkamah Agung. Jangan sampai putusan Mahkamah Agung ini dilecehkan dan diinjak-injak. Karena ini kita menjaga negara kesatuan Republik adalah negara hukum, maka hukum harus ditegakkan, bukan diinjak-injak. Ini yang terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang kita hormati. Ini bukan putusan tingkat pertama atau putusan banding, tapi ini putusan Mahkamah Agung, ingkrah dan harus dieksekusi. Putusan sudah ada. Dan ini menjaga marwah Mahkamah Agung, maka kita minta Ketua Mahkamah Agung untuk berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan juga semua pihak terkait untuk memproses ini segera. Kalau perlu minta di Bawaslu untuk taat pada putusan ini dan tidak merekomendasikan orang yang bermasalah hukum ini untuk ikut serta dalam pemilu kada di Pegunungan Bintang. Baik, terima kasih Om Gabriel. Saudara, demikian wawancara kita bersama Pak Gabriel terkait dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 garing KHS khusus 2018, perkara khusus hak uji pendapat antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua melawan Bupati Pegunungan Bintang, yang sampai hari ini putusan tersebut belum dieksekusi. Kita akan mengikuti terus update informasi selanjutnya terkait dengan
persoalan ini. Demikian. Terus